Kasus penembakan pelajar yang dilakukan oknum anggota Polrestabes Semarang masih terus berbuntut panjang. Kini pihak keluarga korban melaporkan oknum tersebut ke Polda Jawa Tengah. Laporan tersebut kaitannya dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Aibda R. Oknum pelaku penembakan Aibda R, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang, dilaporkan oleh pihak keluarga korban GRO, seorang pelajar SMK N4 Semarang, yang meninggal dunia dikarenakan ditembak oleh oknum polisi. Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Ditreskrimum Polda Jawa Tengah untuk dilakukan serangkaian penyelidikan dan proses hukum. Menurutnya, kepolisian juga melakukan penyelidikan secara maksimal dan transparan. Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, menegaskan penanganan anggota itu dilakukan Polda Jateng karena kasus excessive action atau tindakan berlebihan. Namun dari keterangan sementara ada 2 tembakan saat kejadian tersebut, sementara jumlah korban ada 3 remaja. Tembakan pertama mengenai korban tewas GRO, tembakan peluru tersebut mengenai pinggangnya, sedangkan tembakan kedua menyerempet dada A yang berboncengan dengan S. Peluru itu kemudian mengenai tangan kiri S yang posisinya merangkul A dari belakang. Jadi ada 2 kali tembakan. Tembakan pertama itu mengenai kesimpulan sementara. Ini kemungkinan akan berkembang ya. Tembakan pertama itu mengenai almarhum Gama. Itu mengenai pinggang. Kemudian tembakan kedua mengenai Satria dan Adam. Itu 1 peluru. Jadi kira-kira posisinya begini, kalau saya dapat gambarkan, maaf. Jadi tembakan mengenai menyerempet badan korban pertama dan korban kedua. Jadi ya dari samping. Kira-kira gitu. Oke? Tetapi sekali lagi bahwa penanganan kasus bahasa kami excessive action, tindakan yang berlebihan yang dilakukan oleh si anggota ini, nanti penyidikannya dilakukan oleh tahan di Polda Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, menjelaskan pelaporan tersebut dilakukan pihak keluarga GRO kepada Mapolda Jawa Tengah. Proses penyidikan yang dilakukan kepolisian melibatkan pihak Paminal Mabes Polri dan Divisi Propam Polri telah turun untuk mengasistensi proses penyelidikan. Menanggapi oknum tersebut dalam kondisi mabuk, Kabid Humas menyampaikan hasil pemeriksaan nihil tidak terkait dalam pengaruh miras atau obat-obatan terlarang. Sementara terkait penembakan tersebut dipicu senggolan kendaraan dengan korban. Pihaknya menyampaikan masih dalam proses penyelidikan. Ya. Kemarin sudah dilaporkan ke SPKT Polda Jawa Tengah dan sudah diterima oleh SPKT dan sudah dibuatkan laporan polisinya, dan dasar dari laporan polisi tersebut akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Kriminal Umum untuk memproses, dan tentunya kita di sini memberikan jaminan bahwa kita akan melakukan proses hukum sesuai dengan fakta dan prosedur yang ada, dan kita akan memberikan informasi itu update kepada rekan-rekan maupun kepada pihak keluarga yang melapor. Ya. Untuk anggota itu kan disebut mabuk dan sebagainya, itu hasilnya apa Pak? Nihil. Kalau yang disebut mabuk dan sebagainya itu nihil, tidak ada. Jadi anggota itu akan pulang ke rumah. Jadi melintas itu kelompok kerea itu. Demikian. Kemudian adanya senggolan dengan dengan motor, bukan tawuran, itu gimana? Itu nanti masih dalam proses penyelidikan ya, karena kita punya CCTV, bukti fakta yang di lapangan seperti apa. Nanti akan kita lakukan penyelidikan dan cross check dengan saksi-saksi yang ada. Kemudian saksi-saksinya kan ada jadi tersangka juga, walaupun anak-anak ya, akan kita cross check dan proses ini akan transparan gitu. Ya. Penembakan itu sudah sesuai prosedur belum? Itu kan kita lakukan penyelidikan dari pihak Paminal Mabes Polri, Divisi Propam Polri sudah turun untuk mengasistensi proses penyelidikan. Korban GRO ditembak oleh Aibda R di Jalan Candi Penataran, Semarang Barat pada Minggu 24 November 2024 dini hari. Nyawa korban tidak terselamatkan saat menjalani perawatan medis di RSUP Dr. Karyadi, Semarang.